Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu SPF. Jadi SPF itu adalah singkatan dari Open Source Platforms yang merupakan protokol routing dynamic yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network dengan mengikuti setiap perubahan jaringan secara otomatis atau dynamic. Nah, pada SVM dikenal juga sebuah istilah yang bernama autonomous system, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode secara polisi pengaturan network. Nah, jadi fungsi OSPF ini ada beberapa berdasarkan fitur yang dimiliki OSPF, yaitu yang pertama melakukan distribusi data informasi lebih dynamic, lalu yang kedua mengatur data informasi lebih aman, yang ketiga menjaga data informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang seperti ada orang yang iseng untuk menghapus konfigurasi yang telah kita lakukan panjang lebar. Lalu keempat, melakukan pengaturan jaringan skala besar secara dinamik dan cepat mengikuti perubahan yang terjadi. Nah, selain itu, WhatsApp menggunakan protokol 89 secara mandiri. Juga bagian interior gateway protokol atau IGP dengan kemampuan link state dan algoritma yang lebih efisien dari IGP. Lalu sini kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Nah, di sini ada 3 router dan 2 PC. Kita mulai dulu dengan melakukan range untuk mengaktifkan dulu semua interface. Satu, kurang range ya. Noise enable terminal IMDF foto lupa lagi reca exit. Lalu ini melakukan terminal IMDF satu. Oke, lalu kita mulai masukkan IP address. Di sini kita masuk ke interface 00, lalu IP address, yaitu dimana 00 ini masih ke bawah atau ke klien. 128.2.2 240 exit. Load interface 1 terus halo. Kita masukkan IP addressnya 2.2.2.2.40. di sini masukkan juga interface 00, masukkan IP yang ada di topologi ini 12.12. IP address itu 11 1 super 1 IP address 12.11.1 Oke, kita ke router yang terakhir, itu masuk lagi IP address 12.12.2.240 exit.
terus 01 IP address 192 2168 titik dua titik 40. Set. Lalu kita lakukan statik di sini. Itu 192 168 2.1 wah, sini kita ganti 240. Lalu kita ganti lagi masukkan di sini 1.1 kita ganti ke 240. Oke. Terus setelah ini kita akan masukkan dynamic protokolnya atau OSPF. Di sini masukkan router OSPF. Nah, ini beda, proses ID-nya ini tidak harus sama semua ya di setiap router. Jadi kita bisa masukkan 10. Lalu kita masukkan router ID yang untuk untuk mengenal menambahkan identitasnya. Masukkan di sini satu-satu saja. Atau kita bisa tanda tanya saja di sini. Dari sini kita bisa berformat ABCD. Itu bisa huruf. Kita coba ya. Virus. Bisa. Ini. OSPF router ID in IP address format. Jadi dia harus membentuk IP address. Kita masukkan saja satu-satu. Oke, ada. Lalu selanjutnya ada network ini kita masukkan dulu yang sebelah sini ya, plus 0. Lalu sini kita bukan masukkan subnet. Jadi kita di sini masukkan khusus untuk OSPF, kita masukkan yang namanya wildcard. Jadi apa itu wildcard? Simpelnya gini. Jadi nanti kita buka notepad dulu. Sebelah ini. Jadi itu kebalikannya dari subnet. Misalkan kita tadi kan masang IP berapa? Subnet slash 24 slash ini kan slash 28. Yang subnetnya itu 25 240. Lalu ini dikurangin. Jadi hasilnya itu adalah 0.15. Jadi di wildcard. Jadi misalkan kita pakainya slash 24, yang mana itu ujungnya 0, artinya kita tinggal kasih di sini itu 0,055. Jadi gitu ya, itu slash 24. Lalu di sini kita masukkan 15. Lalu area. Jadi karena kita ini masih basic, kita memakai area backbone atau satu area. Kita masukkan area 0. Lalu kita exit. Kita masuk ke router tengah. SPF OS
SPF. Nah, walaupun proses ID-nya ini tidak harus sama, tapi kalau kita masukkan proses ID-nya sama, angka sama seperti di konfigurasi SPF sebelumnya, itu tidak apa-apa. Misalkan nih kita SPF 10, nah itu masih bisa. Lain cerita kalau misalkan itu EJRP, jadi proses ID itu harus sama. Sengaja terus 10 lalu network, kasih network ke 11 kasih router ID untuk tanda pengenal ID 222, lalu kasih network 11 0 15 area lagi 12. Ntar untuk agensi, karena kita telah melakukan konfigurasi yang ada, teman-teman ntar exit. Lalu di sini di router terakhir itu kita masukkan router OSPF. Kita coba masukkan berbeda ini ya, proses ID ya, apakah bisa. Tetap bisa, tapi kita akan lihat hasil akhirnya apakah dia akan agensi atau tidak. Kasih router ID 3, lalu network plus 12 0 15 area agensi. Agensinya ini kita menunggu sekitar 10 detik. Nah, itu akan ada agensi. Ini moment of truth, apakah bisa? Kita coba dulu ping antar router ya. Router bisa. Apakah lalu kalau di PC antar PC bisa? Fail. Nah, ini kenapa fail? Sama seperti sebelumnya, yaitu kita harus advertise IPC PC untuk kita karena si SPF ini tidak mengenal siapa itu 192.168. Nah, jadi mereka ini hanya mengenal siapa itu 11.11, siapa itu 12.12. Jadi kita harus mengenalkan juga di sini untuk kita advertise. Maksudnya kita masukkan network itu terus menu 168. Ntar ini di 1 titik, ntar exit. Lalu di sini kita masukkan juga proses 10 networknya 128 230. Ntar exit. Kita coba mode of truth, set spread. Nah, successful. Jadi gitu ya, jadi harus di advertise dulu baru bisa. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.